Hmm, di-head. Nggak apa-apa. Udah. 11 Mei apa enggak? Enggak kelihatan dong, dia sebelahnya ada ibu loh. Udah apa? Ambilin, enggak apa-apa, enggak. Itu kok ngene to, nduk ketutupan nduk. Itu artinya Head apa? aja ya, di head kan Ya, disembunyiin ya. ya. Ini. Bismillah. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri Google Meet kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada hari ini kita dapat melakukan Google Meet ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi yang tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah STN 2 Ngepoh, marilah kita breaking terlebih dahulu. Eh, Mohon Bapak Ibu untuk videonya bisa dibuka semuanya. Yang memungkinkan bisa dibuka, mohon dibuka nggih. Suara bisa di volume bisa dibuka juga suara. Kita ice breaking dulu nih Bapak Ibu. Nggih. Ice breakingnya seperti ini ya. Misalkan saya menunjuk Bufing kuda. Langsung Bufing langsung menjawab itu huruf terakhirnya. Kuda kan A. Bufing misalkan langsung menunjuk Pak Dikan ayam. Terus nanti Pak Dikan menunjuk ke siapa lagi. Ya, begitu nggih. Nggih, paham Bapak Ibu? Nggih. Nanti yang lainnya juga ya tolong ya ini. Siap nggih? Ya, misalkan ini belum mulai ya, nggih Pak Dikan, Pak Ahmad. Belum mulai nggih Pak Ahmad, sebentar ya Pak Ahmad. Nggih, sekarang kita mulai nggih. Saya mulai menunjuk persiapan terus nanti semuanya konsentrasi nggih. Oke, Bu Ika Sari ayam. Satu, dua, tiga. Paling Bu Ika Sari paling belum belum mendengar nggih. Karena di perjalanan nggih enggak apa-apa diulangi lagi. Oke. Oke ya, dimulai. Eh Bapak Ahmad kuda. Satu, dua, tiga. Aduh iki Bapak Ahmad iki bagaimana ini Bapak Ahmad? Oh, coba, coba saya ulangi lagi. Ice breakingnya. Oke, dimulai dari awal lagi ya. Oke. Eh Ibu Ibu Asti Tongkol.
Bu Happy? Ya sudah mungkin Bu Happy kendala sinyal atau anu ya Bu ya. Ya udah untuk ice breaking-nya kita sampai di sini dulu ice breaking-nya, kita melanjut ke pemaparan materi. Saya screen nggih. Put, kayak put kene put, cari kan dok. Mana iki? Kok nggak ada iki? Pindah. Iya itu loh. Lupa ibu. Iki tadi kan sudah. Minta kan cancel mulai dari sini toh. Nah ini ya toh. Iya itu saja. Ini. Terus Windows. pindah. Terus Apa yang mau dia share? di sini loh di jendela. Yang mana? Bukan dulu Jendela nih. foldernya. Ininya. Baru dibuka foldernya. Iki enggak. Bukan dulu mana yang mau di. Iki loh. Ya, bukan. Ini. Bukan. Kamu yang apa? Ini masih keluar-keluar. Nggih. Ini enggak, iya enggak. Nah, sini. Tarik ke mana tadi? Iya, terus. Terus Iya. share. Mana? Sudah. Ya. Hide. Iya. Enggak situ. Bagaimana itu Bu Asti sudah share screen-nya sudah di HP aja dari sini dok. Biar ibu tahu wajahnya ibu. Sudah bagaimana itu? Belum terlihat. Kok belum terlihat dok? Kok bisa ya belum terlihat? Ulang lagi ya dok ya. Oh, gitu. Ya. Kok di scan? Ulang lagi ya dok. Ini. Windows. Iki admin dulu. Ini tadi View. View dok. Ini tapi Cancel dulu. View. Admit all. Kamu dulu di sini pengen anu kan dok. Windows. Ini toh. Ya. Terus share. Bagaimana Bu? Sudah kelihatan? Oh, belum dok. Sudah. Kita taruh sini dok. Punya mudah. Nggih. Ya bagaimana? Oh iya monggo ini dok. Putri kamu enggak. Oh nggih tadi anu kepencet katanya. Kok enggak ada? Tapi aku muncul. Nggih. Nggih. Terima kasih nih Bapak Ibu. Nggih saya bacakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Disampaikan oleh Sri Hartati, CGP Angkatan 11.
Konsep utama modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang selanjutnya yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu adalah disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima penguasaan, kebebasan, kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, selanjutnya mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin identitas gagal. Yaitu hukuman. Hukuman itu cenderung kepada menyiksa, tidak nyaman. Murid yang takut memaksa. Terus murid yang membunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, memahat kreativitas, menghukum dengan sistem peringkat, merampas hak menghargai dirinya. Ini adalah konsep disiplin identitas gagal. Selanjutnya, konsep disiplin identitas sukses. Itu terdiri dari konsekuensi, yaitu penguatan jangkauan pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid yang terhormat mengatur, kehabisan waktu untuk memperingati kesalahan. Itu adalah konsekuensi dari konsep disiplin identitas sukses. Kalau restitusi, yaitu murid yang bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang.
Yang ketiga, murid yang terhormat dirinya dan orang lain. Terus teori kontrol, murid yang bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu adalah konsep disiplin identitas sukses. Selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara yang menanamkan disiplin positif pada murid. Sekarang pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goseni 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu satu, bukan kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasar. Ya, fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan. Ini ada sebuah contoh kasus, yaitu siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dimasukkan ke dalam hukuman, yaitu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kalau hukuman ya, terus guru marah dan murid menjadi takut, itu di hukuman. Kalau di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sekarang kita bicara ke 5 posisi kontrol restitusi, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai posisi kontrol penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan, itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, guru mengatakan, berapa kali Bu Guru harus memberitahumu ibu kecewa sama kamu. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau ini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ini contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Saya langsung memberikan contoh kalimatnya kepada kalau penghukum bagaimana, pembuat rasa bersalah bagaimana, sebagai teman bagaimana, sebagai pemantau bagaimana, dan sebagai manajer bagaimana. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, ini ada contohnya kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini yang sudah saya lakukan bersama anak-anak di sekolah ya. Guru yang diharapkan oleh murid. Guru yang sabar. Ya mudah-mudahan saya menjadi guru yang sabar sekarang. Guru yang harmonis. Guru yang tidak menghakimi. Guru yang kreatif. Guru yang dekat dengan siswa. Ini adalah guru yang diharapkan oleh murid. Teman yang diharapkan oleh
oleh sesama teman, yaitu teman yang saling menghargai, teman yang suka membantu, teman yang santun, teman yang rajin piket. Terus sekarang lingkungan kelas yang diharapkan yaitu lingkungan kelas yang bersih, lingkungan kelas yang nyaman, lingkungan kelas yang rapi. Selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Harus lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Sekarang segitiga restitusi. Ini adalah contoh segitiga restitusi ya. Eh, Contohnya yaitu ada tahap-tahapannya dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Ini pada saat saya melakukan segitiga restitusi terhadap anak yang tidak mengerjakan PR. Dan selanjutnya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Eh, Barangkali ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan, mau silakan. Saya persilakan. Waktu dan tempatnya saya kembalikan kepada moderator. Monggo moderator. Ini saya stop. Kenapa? Oh, nggih nggih, saya berarti saya anu lagi ya? Duh, ya ya. Nggih nggih. Oke, monggo Pak Dikan. Ini teman yang diharapkan. Ini ya Kak, anu Dikan, Pak Dikan, ini ya? Ya, nggih. Resepnya Kak Dikan nggih. Ya, resepnya saya sebagai guru harus menjadi guru yang sabar, guru yang harmonis itu. Jadi ini saling berhubungan dengan anu adik adik kan. Jadi kalau misalkan saya sebagai guru biar anak-anak di dalam kelas itu saling menghargai, saling membantu, terus santun. Saya juga sebagai guru, saya berusaha untuk menjadi guru yang sabar, guru yang harmonis, guru yang tidak menghakimi, guru yang kreatif, guru yang dekat dengan siswa. Jadi eh, jadilah guru sebagai posisi kontrol manager itu tadi kan. Mungkin barangkali ada teman yang mau menambah silakan. Nggih.
Nggih, terima kasih Pak Dikan. Monggo yang lainnya. Niki. Iya, konsekuensinya ada, iya. Ini seperti ini di atas ini, cuman, eee, saya, berusaha menghindari dari konsekuensi. Karena nanti anak itu, kalau konsekuensi seperti ini, kan di sini saya sudah menjelaskan ya tentang adanya anu, itu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nggih, saya ada konsekuensinya, Kak Ving, ini. Ini kalau itu ya saya memberikan konsekuensi, tapi saya berusaha memakai segitiga restitusi. Sekarang saya awalnya saya memakai konsekuensi nggih Bu Ving, tapi untuk sekarang ini saya masih belajar untuk menggunakan restitusinya, gitu. Nggih, saya dulu memakai konsekuensi Bu Ving, nggih. Banyak sekali Bu Ving. Awalnya ya Bu Ving, saya itu, eee menjadi sebagai hukuman, penghukum. Kalau penghukum itu kelihatannya itu anak takut gitu loh. Anak takut dan dia itu terpaksa untuk melakukan, menjalankan keyakinan kelas itu. Dia tuh sepertinya terpaksa. Setelah itu saya berubah ke konsekuensi ya Bu Ving ya. Setelah ke konsekuensi, anak ya patuh dan disiplin gitu. Anak patuh dan disiplin itu sudah ada perubahannya. Kelihatannya anak-anak itu ya kan ada konsekuensinya ada Bu Ving, misalkan ya anak tidak melaksanakan piket. Nanti konsekuensinya dia itu piketnya ditambah, misalkan harusnya piketnya cuma di dalam kelas, nanti bisa membersihkan kamar mandi itu. Jadi anak itu akhirnya kelihatannya berubah menjadi disiplin. Nggih. Begitu Bu Ving, nggih. 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 Nggih, terima kasih sama-sama Bu Ving. Nggih, mohon ini waktunya masih banyak kalau ada yang bertanya. Nggih. 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 Nggih.
Mengapa budaya positif sangat penting di sekolah? Nggih, terima kasih pertanyaan dari Bu Ving nggih. Budaya positif di sekolah itu penting. Oh, dari Bu Asti, iya, maaf ya, nggih, pertanyaan dari Bu Asti sangat bagus sekali ya. Mengapa budaya positif di sekolah itu penting? Ya, sangat penting sekali Bu Asti. Karena apa? Budaya positif di sekolah penting karena berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas sekolah. Ketika siswa merasa aman dan diterima, siswa lebih cenderung terlibat dalam proses belajar, menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi, dan memiliki hubungan yang sehat dengan teman sebaya serta guru. Selain itu, guru yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung akan lebih termotivasi, produktif, dan mampu memberikan pengajaran yang berkualitas. Secara keseluruhan, budaya positif meningkatkan kepuasan dan keberhasilan di seluruh sekolah itu. Jadi sangat penting sekali Bu Asti. Nggih, bagaimana Bu Asti? Nggih. Oh, nggih, terima kasih. Nggih, terima kasih. Nggih, mohon barangkali ada yang bertanya, yang lainnya, atau kita di sini saling sharing. Selamat malam, Bu Ika. Nggih, nggak apa-apa Bu Ika. Nggih, monggo. Ya, ya. Terima kasih Bu Ika Sari. Nggih Bu, oh nggih Bu, sangat banyak tantangannya loh Bu. Kita itu dalam apa itu eee yang saya hadapi atau yang kita hadapi ya Bu, dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu ya tantangannya sangat banyak, yaitu diantaranya ya tidak selalu mudah Bu, dan Bu, dalam menghadapi tantangannya itu salah satu tantangannya yaitu perbedaan latar belakang, Bu, dan nilai-nilai dari anggota komunitas sekolah yang beragam. Jadi, latar belakang dari komunitas sekolah yang beragam itu ya salah satu tantangan dari adanya perubahan budaya. Memerlukan waktu dan komitmen yang konsisten dari seluruh pihak juga, Bu. Jadi ya pihak juga membutuhkan waktu dan komitmen dari seluruh pihak, baik semua warga sekolah lah Bu, semuanya itu harus komitmen juga. Kalau salah satu kurang komitmen ya itu juga sebagai tantangan juga. Ya, jadi sulit untuk mengembangkan budaya positif. Jadi semuanya itu kalau salah satu tidak mendukung ya tentunya sulit Bu itu. Jadi harus mendukung, harus berkolaborasi semua warga sekolah. Kalau salah satu tidak mendukung ya akan sulit. Itulah tantangannya Bu. Bagaimana Bu Happy? Nggih, nggih Bu.
Nggih, monggo teman-teman. Nggih, monggo. Nggih, 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 nggih. Nggih, terima kasih. Nggih, Bapak Ibu, kita kan awalnya sering, sebagai posisi kontrol penghukum ya. Jadi, alhamdulillah saya dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya tuh sudah tahu bagaimana, resikonya kalau menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Saya mulai sekarang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Tolong doakan ya teman-teman, saya juga minta kerjasamanya untuk semua teman-teman yang ada di sekolah saya. Terima kasih. Monggo, monggo barangkali ada pertanyaan lagi. Kamu koresin tuh. Resinya diturunkan kalau anu anu Dok. Hmm. Diturunkan Dok. Nah.
Silakan Bapak Ibu. Monggo yang mau bertanya silakan Bu. Yang bawah nggih. Nggih, nggih. Mana ini tadi? Nggih. Oh, nggih. Nggih, nggih. Nggih, sangat setuju sekali Bu Fing, nggih. Nggih, nggih. Nggih sangat setuju sekali Bu Fing, nggih. Nggih, insyaallah. Saya juga berharap ya. Nggih, nggih. Terima kasih kembali Bu Fing. Sangat-sangat bagus sekali usulnya. Semoga kita semua sebagai guru itu ya, terbuka kepikirannya, kita sebagai guru, menghamba pada murid. Ya Bu ya, ya Pak, kita sebagai guru menghamba pada murid. Ibaratkan itu ya kita sebagai petani. Kita tahu kebutuhan tanaman yang kita tanam. Tetapi kita sebagai petani, kita menanam bermacam-macam tanaman,
di dalam ladang kita. Seperti ada tomat, ada padi, ada jagung. Kita tuh tahu kebutuhan tomat apa, kebutuhan jagung apa, kebutuhan padi apa. Seperti kita halnya. Kita sebagai guru, kita menghadapi setiap hari menghadapi murid yang beragam karakter. Jadi kita sebagai murid, sebagai guru harusnya tahu, ya. Jadi kita sudah tahu ada murid yang berkarakter begini begitu. Kita tahu dan marilah kita belajar bersama-sama. Marilah Bapak Ibu kita belajar bersama-sama untuk memberikan pendidikan yang lebih maju lagi. Marilah kita bergerak demi kemajuan bangsa ini untuk mewujudkan pelajar Pancasila. Oke, salam guru penggerak. Semua siap nggih? Semua semangat nggih Bapak Ibu? Nggih, 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 nggih. Demi anak bangsa kita, nggih, demi anak bangsa marilah kita bergerak mewujudkan Indonesia maju profil pelajar Pancasila. Oke, nggih, barangkali ada tambahan monggo Bapak Ibu. Ya semuanya juga baik Bu, semuanya baik, semuanya panjenengan sebagai Bapak Ibu semua baik. Saya ini masih belajar, masih banyak perlu yang saya pelajari, masih kurang banyak ilmu, makanya saya tuh masih mau belajar lagi. Semoga saya bisa bisa mewujudkan, bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dalam program ini gitu. Itu harapan-harapan saya. Oke, oke, oke. Saya stop sharing dulu ya ininya ya. Oke. Monggo Beni berikan salam guru penggerak. Nggih, monggo Beni. Monggo, monggo Beni. Nggih. Monggo Pak Dikan. Nggih. Pemotretan nanti ya. Salam guru penggerak dulu Pak Dikan. Nggih. Bergerak, bergerak, bergerak. Oke. Nggih. Menggerakkan. Nggih. Heeh. Heeh. Nggih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nggih. Ini untuk kita put foto put. Putri Ayu foto put. Kita foto bersama nggih, Bu? Ini nek semuanya tampil bagaimana, Nduk? Pojok yang anu ya, yang ada kuncinya itu apa segitiga ini ya, Nduk? Oh, bukan yang ini. Oh, nggih. Iya, Nduk. Ngoten. Apa ngeten nggih.
Salam guru penggerak. Nggih. Nggih, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya nggih. Saya terima kasih sekali. Nggih, 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 nggih. Semoga amal panjenengan mendapat balasan nggih. Makasih, dadah. Ini saya rekamannya saya on kan ya, Bu? Off kan nggih? Stop nggih? Ini ya ndak?